warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Iman Saputra. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 6. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Perkecambahan merupakan peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Biji akan berkecambah dan kondisi lingkungan yang sesuai. Proses perkecambahan ini memerlukan suhu yang cocok, banyaknya air, persediaan oksigen yang cukup, kelembapan dan cahaya. Struktur biji yang berbeda antara tumbuhan monokotil dan digotil akan menghasilkan struktur kecambah yang berbeda pula. Ada dua tipe perkecambahan, mengacu pada ada tidaknya kotiledon yang tumbuh di atas tanah ataupun tetap di dalam tanah. Kotiledon, jika pada bagian aksis batang atau internodus hanya hipokotil yang memanjang diangkat ke atas tanah, perkecambahan seperti ini disebut perkecambahan epigeal. Tumbuhnya tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama faktor eksternal atau lingkungan, yang kedua faktor internal, dan yang ketiga faktor intraseluler. Jadi praktikum ini alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama neraca analitik atau sendok teh 1 buah. Yang kedua gelas kimia 500 ml. Terus kertas saring atau tisu. Dan bahan utamanya kacang hijau sebagai bahan praktik. Yang keempat, gelas ada 7 buah yang konsentrasinya 100%, 20%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1 dan kontrol yang berlebar kontrol. Air secukupnya dan deterjen sebagai bahan praktikum kita. Langkah pertama dalam praktikum pengaruh perkecambahan, pengaruh deterjen pada perkecambahan, kita menyediakan tisu sebagai media dalam gelas. Yang 100%, 50%. Jadi kita siapkan media tanamnya, tisu. Jadi ini fungsinya tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman kacang hijau sebagai bahan penelitian atau praktikum yang saya lakukan ini. Medianya dalam pelaksanaan praktikum ini kita menyediakan larutan deterjen 100%, 250%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10% dan serta kontrol leading. Jadi label 1 100, 20%, label 3 25%, label 4
12,5%, label 5 6,25%, label 6 3,10%, dan label 7 kontrol. Langkah selanjutnya kita masukkan benih kacang hijau sebagai bahan praktik kita ke dalam media. Yang labelnya 100% kita taruh secukupnya, yang 50% juga 25%, 12,5, 6,25, 3,10, dan yang kontrol. Selanjutnya melarutkan 1 gram deterjen bubuk dalam air yang wadah disediakan hingga 1000 ml air, memberi label 100%. Kita taburkan satu gram. Seribu mililiter air, ini 500, jadi kita ambil 2. Memang ya. Setelah kita larutkan deterjen ke dalam air dengan wadahnya, dan selanjutnya kita aduk sampai merata. Setelah diaduk, mengambil 500 ml larutan deterjen, menambahkan air hingga kita tuangkan ke label 500. Kita tuangkan ke label 100%. Selanjutnya ambil air 500 ml, tuangkan ke dalam wadah yang sudah disediakan, lalu 500 ml kita tuangkan ke yang 50%. Jadi ini adalah untuk menyirami kecambah. Ambil lagi 500 ml, kita tuangkan ke yang 25%. Ambil lagi 500 ml, kita tuangkan ke 12,5. Ambil lagi setelah kita mengisi larutan deterjennya dalam setiap sampel medianya. Dari percobaan yang saya praktekkan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa
kecambah pada kadar konsentrasi tertentu masih bisa mengalami pertumbuhan walaupun ada hambatan. Tetapi pada konsentrasi tinggi, kecambah tumbuh namun tidak mengalami pertumbuhan dan pada akhirnya mati. Jadi, deterjen dapat berpengaruh dalam proses pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau bisa tumbuh di tempat yang telah tercemar oleh deterjen, tetapi dalam pertumbuhannya itu lambat. Kacang hijau tidak dapat tumbuh dalam lingkungan yang telah tercemar deterjen dengan persentase yang tinggi. Namun di tempat yang tidak adanya deterjen akan kacang hijau akan dapat tumbuh dan berkembang.